Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan dicek dulu bangkunya apakah sudah rapi dan dilihat dulu sampahnya juga. Silakan dirapikan dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semuanya. Silakan bilang aja siapa yang tersebut namanya ya. Anissa, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Susi, Hadir, Bu. Wilda, Hadir, Bu. Nadia semua ya. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran pagi hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Bagaimana sifat-sifat cahaya? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Wilda. Pemantulan, pembiasaan, pemaduan, pelenturan, penguraian, pengutuban. Nah, benar sekali. Mari kita kasih aplaus kepada Wilda. Berarti ada Ananda ulang pelajaran di rumah ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, di rumah Ananda semuanya pasti ada televisi, setrika, dan alat elektronik lainnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana sih kenapa elektronik tersebut bisa menyala? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Jessica. Listrik, Bu. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh Jessica. Nah, benar sekali kalau alat-alat elektronik tersebut bisa menyala karena adanya listrik. Nah, listrik tersebut dapat menyala karena adanya arus yang mengalir pada listrik tersebut sehingga alat elektronik tersebut bisa menyala. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran pagi hari ini, ada beberapa tujuan pelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian hukum Ohm, menjelaskan konsep rumus hukum Ohm, dan memecahkan soal yang berkaitan dengan hukum Ohm. Nah, seperti namanya hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Georg Simmel Ohm, yang mana dia sering menemukan atau mengemukakan pendapat tentang yang berhubungan dengan kelistrikan sebagai suatu bentuk penghargaan untuk Georg Simmel Ohm ini. Maka diberikan suatu hukum yang dinamakan dengan hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini berbunyi, kuat arus pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, sehingga dituliskan kuat arus berarti I sama dengan P per R. Atau secara sederhananya biasanya dikenal dengan persamaan V, di mana V sama dengan I kali R. Nah, biasanya di sini dituliskan dalam persamaan segitiga, di mana V, I, R.
Jadi nanti kalau Ananda semua ingin mencari I, maka I-nya ditutup, maka kita mendapatkan I sama dengan V per R. Kalau mencari V, maka ditutup, V-nya sama dengan I kali R. Kalau mencari R, V per I. Nah, untuk satuan pada masing-masing persamaannya itu, kalau untuk V adalah tegangan dengan satuan volt, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan satuannya ohm. Nah, untuk alat ukurnya masing-masing hampir sama dengan namanya. Untuk tegangan digunakan alat ukurnya yaitu voltmeter, hambatan ohmmeter, dan kuat arus adalah ampermeter. Namun sekarang sudah ada penghubung semuanya dinamakan dengan multimeter. Nah, multimeter tersebut sekarang sudah ada multimeter analog dan multimeter digital. Nah, sampai di sini apakah Anda semua sudah paham? Paham, Bu. Nah, bagus sekali. Silakan dicatat dulu ya. Nah, apakah sudah selesai? Udah, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang berhubungan dengan hukum Ohm. Gimana soalnya itu? Silakan dicatat ya. Hambatan listrik 9 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 6 volt. Berapa nilai kuat arus listrik yang mengalir? Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti siapa yang sudah selesai silakan maju ke depan. Apakah sudah ada yang selesai? Udah, Bu. Ya, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Susi, silakan dikerjakan. Udah, Bu. Nah, dari soal tadi kan diketahui bahwa hambatannya 9 ohm, maka kita bikin diketnya R sama dengan 9 ohm, P-nya 6 volt, maka yang ditanya kuat arusnya, maka I sama dengan PPR sama dengan 6 per 9 sama dengan 0,66 ampere. Nah, benar sekali. Mari kita kasih plus kepada Susi. Nah, silakan Ananda semua pahami. Kalau ada yang diragukan silakan tanya. Silakan dipahami ya. Ya, Bu. Karena waktu kita sudah mau habis, untuk menyimpulkan pelajaran kita pada pelajaran hari ini, silakan Ananda semua lihat lagi catatannya. Siapa yang dapat silakan angkat tangan ya untuk menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, siapa yang tahu bunyi hukum Ohm? Saya, Bu. Ya, silakan Jessica. Kuat arus dalam suatu rangkaian berbandingan lurus dengan tangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbandingan terbalik dengan hambatan rangkaian. Mari kita kasih plus kepada Jessica. Nah, benar sekali. Bunyi hukum Ohm yaitu kuat arus pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jessica ya dapat nilai tambahan. Nah, sekarang siapa yang tahu penemu hukum Ohm? Ya, Bu. Ya, silakan Susi. Joximor Ohm, Bu. Nah, benar sekali, Susi juga merupakan poin tambahan. Nah, yang terakhir
Siapa yang tahu persamaan hukum Ohm? Saya, Bu. Ya, silakan Wilda. V sama dengan I kali R. Nah, bagus sekali. Nah, karena waktu kita sudah habis, silakan untuk pertemuan minggu depan Ananda semua pelajari materi kita selanjutnya, yaitu tentang rangkaian. Di situ ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Silakan Anda semua pelajari. Dan untuk pertemuan minggu depan silakan dikerjakan soal latihan halaman 36 di kumpul minggu depan. Dan untuk materi hari ini silakan dipelajari di rumah lagi. Nanti kalau ada yang masih tidak paham, silakan ditanyakan langsung ke Ibu. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan Kak Kelas untuk menutup pelajarannya. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, syukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.